si Andi ini justru diarahkan ke sebuah hutan, ya, di mana samping kiri kanannya itu hutan dan jalannya itu halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap tetap dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas cerita tentang seorang driver online ya, yang mendapatkan atau mengalami sebuah kejadian yang goib di salah satu daerah di Jawa ini, di Pulau Jawa. Oke. Namanya Andi, dia berasal dari Bandung ya. Dia berasal dari Bandung. Namun karena ada proyek dari kantor yang mengharuskan dia untuk menetap di Yogyakarta selama kurang lebih 2 bulan ya. Jadi di tempat bekerjanya si Andi ini ada proyek di Yogyakarta ya, selama kurang lebih 2 bulan ya, dan kebetulan Andi yang menjadi utusan dari kantor ini untuk menjalankan proyek ini di Yogyakarta. Oke. Dalam proyek ini Andi mendapatkan sebuah fasilitas berupa mobil kantor ya, yang bisa digunakan oleh Andi dalam bekerja selama berada di Yogyakarta ini ya. Namun karena banyaknya waktu luang ya, di luar dari pekerjaan yang dilakukan oleh Andi selama di Yogyakarta, banyak waktu luang ya yang dimiliki oleh Andi, sehingga karena fasilitas yang diberikan berupa mobil, akhirnya Andi memutuskan untuk narik driver online ya. Sebagai seorang driver online, Andi ya cukup ya profesional ya, sangat gigih dalam melaksanakan kewajibannya sebagai driver, tugas-tugasnya sebagai driver ya. Dan Andi sangat bersemangat karena memang Andi juga di sisi lain ingin mempelajari seluk-beluk yang ada di Yogyakarta, khususnya jalanan-jalanannya ya. Jadi Andi hanya bermodalkan Google Maps saja ya. Karena Andi kan belum menguasai Jogja, jadi ya hanya bisa menggunakan Google Maps untuk melakukan aktivitasnya sebagai driver online ini ya. Namun semuanya dapat diatasi dengan baik ya, berdasarkan bantuan dari Google Maps ini sendiri ya, dan dari aplikasi yang dipakai oleh si Andi ini ya. Sampai akhirnya ada satu kejadian ya, yang bagi Andi ini adalah kejadian yang membingungkan juga ya. Jadi waktu itu Andi mendapatkan satu orderan dari seorang wanita yang baru pulang kerja waktu itu. Ya mungkin waktu itu sekitar pukul 1 dini hari ya, jam 1 malam ya, sekitaran situ dia mendapatkan orderan tersebut. Dan saat Andi perhatikan, ternyata itu adalah alamat yang belum pernah didatangi oleh Andi sama sekali ya, selama dia menjadi seorang driver online. Tapi Andi tetap menerima karena memang Andi bersemangat ya untuk ya jalan-jalan di Yogyakarta juga. Andi menerima, kemudian Andi mengantar wanita tersebut ke alamat yang dituju sesuai dengan aplikasi itu ya. Katanya perjalanan ke rumahnya itu ya, jalannya itu mulus ya, jalanannya bagus, mulus, lancar ya, dan agak jauh juga sih dari pusat kota ya, ke arah barat ya, kalau dari kota Jogja. Itu perjalanannya sangat ya, lancar ya selama perjalanan.
Sampai akhirnya Andi berhasil mengantarkan wanita ini ke tujuan akhir sesuai dengan aplikasi ya, alamat tujuan perempuan ini ya. Namun saat pulang, karena Andi sudah tidak menggunakan aplikasi itu untuk jalan pulangnya, Andi hanya menggunakan Google Maps saja ya. Jadi saat pulang ya, Andi menggunakan Google Maps ke arah kota tentunya. Nah, namun yang menjadi masalah ya, saat jalan pulang, entah mengapa Andi itu diarahkan, atau bahkan saat jalan pulang dia itu melewati sebuah hutan yang sangat panjang ya. Kemudian hutan itu ya, hutannya itu sangat ini apa ya, hutan lebat ya teman-teman. Kiri kanan itu hutan, kemudian jalannya itu sempit dan rusak teman-teman ya. Padahal saat mengantar wanita tadi, seingat Andi itu hanya satu jalan, hanya jalan itu yang dilalui oleh Andi. Dari jalan besar masuk ke gang perempuan ini hanya satu jalan, dan itu jalannya bagus ya, mulus, dan satu jalan itu yang langsung sampai di depan rumah perempuan itu. Jadi nggak ada persimpangan, nggak ada belok-beloknya sama sekali, dan tentunya nggak ada jalan lain selain jalan itu ya. Ya meskipun tetap ada apa namanya, mungkin tetap ada persimpangan, tetapi jalan yang bagus itu tetap akan kelihatan ya. Namun waktu itu ya, si Andi menggunakan Google Maps dan mengikuti petunjuk Google Maps ya, sekaligus mengingat-ingat jalan yang dilalui tadi saat mengantar perempuan ini. Tetapi apa yang terjadi, si Andi ini justru diarahkan ke sebuah hutan ya, dimana samping kiri kanannya itu hutan dan jalannya itu rusak ya, berbeda dengan yang dilalui tadi saat mengantar perempuan ini. Waktu itu Andi panik ya, dia kencangkan mobilnya ya, dia nggak peduli mobilnya mau rusak atau apa, terserah, karena ini kan mobil kantor juga. Kalau mobil pribadi mungkin agak dipelankan, cuma karena ini kebetulan mobil kantor, jadi Andi dia kencangkan mobilnya. Dia nggak berpikir tentang mobil, yang penting bagaimana caranya dia keluar dari hutan itu ya. Dan menurut Andi, dia berada di hutan itu serasa berjam-jam, karena hutannya itu katanya panjang ya, hutannya itu panjang. Jadi dia merasa cukup lama ya berada di dalam hutan itu. Tetapi pas keluar, artinya sudah lepas dari hutan itu, si Andi melihat waktunya, ternyata dia hanya 7 menit berada di dalam hutan itu. Ya apakah ini perasaan Andi saja atau bagaimana, intinya Andi merasa bahwa dia berada dalam hutan itu sangat panjang dan serasa sudah berjam-jam. Tetapi ketika Andi mendapatkan bisa keluar dari hutan itu dan masuk ke dalam daerah kota atau daerah ramai, Andi melihat waktunya itu, ternyata dia hanya 7 menit berada di dalam hutan itu ya. Hanya 7 menit yang Andi rasakan seperti berjam-jam ya. Seperti itulah cerita dari si Andi ini ya. Akhir cerita, Andi akhirnya terbebas dari hutan ini ya, dan akhirnya Andi bisa berada di daerah normal kembali, daerah ramai, dan Andi pun akhirnya kembali ke penginapannya dengan selamat ya. Oke sahabat YouTube,
inilah cerita yang dialami oleh Andi ya. Jadi si Andi ini kemarin saya sempat numpang di mobilnya saat saya jalan-jalan, dan dia sempat menceritakan kejadian ini kepada saya, yang kemudian akhirnya saya ceritakan kembali di video ini ya. Entah seperti apa pendapat teman-teman, silahkan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Apakah ini ada hubungannya dengan hal-hal mistik atau tidak, terserah pendapat teman-teman, dan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke, jadi mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan ya. Itu saja cerita yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Evan mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.